Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Mudi Susilo, salah satu dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, di video ini saya ingin menjelaskan tentang trade-off theory. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, ini menurut Keynes tahun 1936. Nah, bahwa trade-off theory ini mengumumkan bahwa perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahaan berdasarkan pertimbangan akan biaya pemegang kas dan keuntungan dari pemegang kas. Jadi, perusahaan melakukan cash holding dikarenakan adanya keuntungan yang berasal dari motif transaksional dan motif berjaga-jaga. Nah, keuntungan dari transaksional motif adalah perusahaan itu bisa menghemat biaya transaksi dengan menggunakan kas sebagai alat pembayaran selama harus mengkuiditas aset. Sedangkan Freshortion teori motif itu menunjukkan perusahaan itu bisa menghimpun cadangan kas yang lebih banyak untuk menghindari adanya risiko di masa yang akan datang atau untuk membiayai aktivitas dan investasinya. Nah, kedua hubungan ini disarankan agar persediaan kas perusahaan lebih tinggi ketika biaya naik. Nah, itu tadi menurut Keynes tahun 1936. Lalu selanjutnya menurut Keon Martin Petty Scott tahun 2000, titik fokus trade-off itu terletak pada pengembalian dan risiko. Manajer keuangan harus dapat menemukan neraca yang dapat diterima antara memegang kas terlalu banyak dan terlalu sedikit. Nah, karena investasi kas yang besar dapat meminimumkan peluang insolvensi perusahaan namun mengancam profitabilitas perusahaan. Nah, investasi kas yang kecil itu akan membebaskan kelebihan saldo untuk diinvestasikan ke dalam sekuritas yang biasa diperdagangkan dan aktivitas yang umumnya lebih panjang. Nah, kegiatan ini itu memperkuat profitabilitas dan nilai saham biasa perusahaan, namun meningkatkan peluang terjadinya kekurangan kas. Nah, itu tadi trade-off teori itu menurut Keon Martin Petty Scott tahun 2000. Lalu selanjutnya ada menurut Ferreira dan Vela tahun 2004, bahwa teori ini tuh berpendapat tingkat cash holding yang optimal yaitu dengan mempertimbangkan biaya peluang atau opportunity cost yang muncul akibat dari menahan kas serta manfaat yang diperoleh dari kegiatan tersebut. Nah, biaya peluang muncul karena perusahaan itu lebih memilih untuk menahan kas dan dibandingkan dengan menginvestasikan pada suatu proyek yang dapat memberikan suatu keuntungan. Nah, manfaat dari menahan kas adalah itu untuk menunjang kegiatan transaksi operasional perusahaan serta menghindari perusahaan dari kesulitan keuangan. Nah, selain itu, perusahaan juga dapat meminimumkan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengkonversi aset menjadi kas. Nah, itu tadi penjelasan trade-off teori menurut Ferreira dan Vela tahun 2004. Nah, jadi trade-off teori itu berkaitan langsung dengan cash holding di dalam penelitian ini. Nah, dikarenakan cash holding itu perusahaan yang dikelola dengan mempertimbangkan batasan antara biaya dan manfaat atau cost and benefit yang didapatkan dari menahan kas. Keputusan yang tepat dalam mengelola cash holding akan konsisten dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Perusahaan juga harus mengatur cash holding perusahaan itu agar manfaat yang diperoleh seimbang dengan biaya.
eh, yang harus dikorbankan perusahaan untuk menahan kas tersebut. Nah, di sini juga teori trade-off itu memiliki kaitan dengan variable dependent, yaitu capital expenditure. Teori trade-off mengatakan bahwa ada hubungan positif antara capital expenditure, dan kepemilikan kas karena asumsi bahwa perusahaan-perusahaan dengan capital expenditure yang tinggal akan memiliki jumlah uang tunai yang cukup untuk menjadi penjaga bagi biaya transaksi yang terkait dengan modal luar dan peluang biaya. Nah, jadi ketika suatu perusahaan itu memiliki rencana untuk melakukan investasi yang besar, maka perusahaan akan menyediakan cadangan kas untuk menjaga kelangsungan pengerjaannya. Nah, dengan keberadaan cadangan kas, maka kas holding yang dimiliki perusahaan akan tinggi. Nah, itu mungkin tadi tentang keterkaitan theory of trade-off theory, kaitannya dengan variable dependent. Lalu tadi yang saya sudah jelaskan tentang penjelasan trade-off theory menurut para ahli. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan tentang penjelasan trade-off theory. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.